Oke teman-teman semua, di part kali ini saya akan menjelaskan kira-kira course kita dalam beberapa pertemuan ke depan akan membahas apa aja sih. Di sini saya akan coba untuk memulai dengan sebuah perumpamaan. Nah teman-teman, kita juga tahu ya kalau misalnya kita pengen pergi dari Jakarta ke Surabaya gitu ya, ada banyak cara, ada banyak transportasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa jalan kaki ya teman-teman ya. Tapi siapa yang mau jalan kaki ya? Ya pasti teman-teman juga tahu. Secara logika ketika kita jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya mungkin bisa butuh waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan ya, kalau misalnya ternyata memang kita harus melewati banyak jalan yang tidak rata ataupun kita harus melewati gunung dan lembah sebagainya kayak gitu. Perumpamaan aja. Nah, berikutnya kalau misalnya teman-teman juga bisa naik sepeda. Nah, naik sepeda juga ya sekiranya juga butuh waktu yang lebih lama. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, akhirnya untuk pergi dari Jakarta ke Surabaya itu ada juga nih, kita bisa menggunakan mobil, kita juga bisa menggunakan kereta api, dan kita juga bisa menggunakan pesawat terbang. Nah, dari masing-masing ini itu kan ada cost dan benefitnya teman-teman ya. Kalau misalnya kita pakai cara jalan kaki, naik sepeda pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kalau misalnya kita juga melihat ya, oh oke, secara cost memang jalan kaki dan naik sepeda tidak menimbulkan biaya gitu ya. Mungkin biaya makan gitu ya ketika perjalanan ke sana gitu ya. Tapi secara ongkos transportasi tidaklah mahal. Sayangnya butuh waktu berhari-hari atau berbulan-bulan gitu ya untuk bisa mencapai ke arah sana. Nah, oleh karena itu ada beberapa alternatif nih yang memang kita memerlukan biaya, yaitu kita bisa menggunakan mobil ya, bisa lebih murah, tetapi memang secara biaya tolnya itu juga cukup mahal ya untuk saat ini, atau bisa menggunakan kereta secara alternatifnya. Ya memang kalau mobil dan kereta ini memiliki durasi yang cukup sama, relatif sama, sekitar 12 jam ya, atau sampai 18 jam sesuai dengan yang ada di ilustrasi ini. Tetapi di era sekarang kita juga bisa mempercepat durasi kita sampai ke Surabaya, yaitu kita bisa menggunakan pesawat terbang. Tetapi memang ongkosnya juga jauh lebih mahal. Nah, kurang lebih itu ilustrasinya ya. Kalau misalnya kita coba samakan, ketika nanti teman-teman akan belajar start gitu ya, dari yang awalnya itu tidak tahu apa-apa tentang marketing ataupun ingin mengembangkan sebuah tujuan untuk bisa belajar strategi marketing di Instagram, itu seperti yang diilustrasikan sebelumnya. Jadi bakal ada biayanya teman-teman. Jadi misalnya ya teman-teman ya, kalau misalnya memang pengen yang murah gitu ya dan butuh waktu cukup lama ya bisa. Sama seperti halnya naik sepeda gitu ya, untuk bisa mencapai misalnya goalnya teman-teman ini belajar Instagram itu bisa punya followers banyak ataupun bisa peningkatan sales gitu ya untuk tujuan bisnisnya. Nah, itu juga bisa relatif teman-teman ya. Tergantung kira-kira teman-teman ingin memiliki durasi berapa lama. Kalau misalnya memang pengen yang tidak ada biaya sama sekali, ya bisa kita pakai strategi organik yang akan dipelajari di course ini. Tapi memang membutuhkan durasi yang cukup lama. Nah, tetapi jangan khawatir teman-teman. Di course ini juga saya akan mengajarkan beberapa tips lainnya yang memang teman-teman itu bisa mempercepat durasi sampai untuk bisa meningkatkan followers atau sales melalui Instagram. Course ini terbagi jadi 5 part ya teman-teman ya. Mungkin di awal-awal pasti akan ada pengenalan termasuk di bagian ini. Kita sedang berkenalan dulu nih dan kita akan mengetahui dulu apa yang akan kita pelajari beberapa modul ke depan. Terus berikutnya kita akan belajar tentang konsep marketing dan Instagram teman-teman. Dan ini akan start banget dari basic ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memang gak ada background IT gitu ya, itu akan bisa memahami dengan cukup mudah. Karena apa? Karena memang untuk kelas ini didesain buat teman-teman juga yang sesuai dengan request dari DM Instagram yang sering saya baca ya, pengen dapat suatu course yang memang bahasnya dari basic banget, karena memang banyak teman-teman yang berminat ini belum ada latar belakang IT ataupun belum pernah main Instagram yang sampai advance gitu ya. Terus berikutnya kita akan juga explore fitur-fitur Instagram. Akan ada apa aja fitur Instagram yang sekiranya tuh bisa mengoptimize gitu ya bisnis kita, terus kita juga ingin mendapatkan followers gitu kan, ataupun objektif-objektif lainnya. Nah, berikutnya ini sesuai ilustrasi saya meningkatkan lagi nih. Jadi secara bolanya ya ataupun balonnya ini ada lebih tinggi gitu ya, data dan analytics. Nah, di sini part ini memang akan berbicara tentang data. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin biasanya mungkin ke waktu SD SMP cukup sulit memahami angka-angka atau matematika. Ini mungkin akan menjadi tantangan buat teman-teman ya nanti, karena kita akan bahas data dan grafik-grafik. Jadi semoga teman-teman bisa ngikutin, karena di course kali ini kita udah mengemas semudah mungkin untuk bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, berikutnya di sini akan ada organic strategi, jadi nggak terlalu advance seperti data dan analytics ya. Jadi memang bisa lebih dipahami lagi dibandingkan ketika membahas data dan analytics gitu. Dan terakhir kita akan scale up
dari organic to paid strategi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya di course ini memang kita nggak cuma bahas yang organik yang memiliki durasi yang cukup lama ataupun ya secara cost itu juga gratis gitu ya untuk memanfaatkan Instagram sebagai salah satu cara channel marketing kita gitu. Tapi kita juga bisa nih memanfaatkan beberapa paid strategi, yaitu kita bisa mengeluarkan biaya dengan goal tujuan kita untuk bisa mencapai Instagram sebagai sarana bisnis kita, sebagai peningkatan sales dan juga followers juga yang kita harapkan gitu ya. Itu bisa semakin cepat, tetapi memang ada ongkosnya, sama kayak naik pesawat, bisa sampai ke Surabaya lebih cepat, tapi ya memang harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan alternatif transportasi lainnya. Nah, memang teman-teman di kelas ini, di kelas Instagram organik gitu ya, kita memang start from basic banget teman-teman, dan ini juga kelas ini dibuat sesuai dengan request dari banyak audiens ya, ataupun banyak followersnya habis kerja. Saya lulusan SMA, saya juga jarang main Instagram, pengen menggunakan Instagram sebagai suatu media untuk pemasaran. Nah, di sini akan dibahas buat teman-teman yang memang start dari basic banget, itu nggak perlu khawatir, kita akan belajar bersama-sama dari nol. Tetapi juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman yang bergabung juga udah selevel expert atau mungkin udah 11-12 seperti pengalaman saya sebelumnya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena kalau misalnya di habis kerja ini kita ada grup ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa materi yang terlalu basic menurut teman-teman bisa langsung bertanya di grup dan juga bisa request materi di grup Telegram. Nah, kalau misalnya memang teman-teman juga ada yang udah di level expert ya, butuh materi apa gitu ya, yang sekiranya itu bisa buat menunjang gitu ya, dan memang belum pernah dibahas di course-course lainnya, atau memang ada fitur-fitur baru dari Instagram yang perlu diulik, teman-teman bisa request ke grup Telegram ataupun juga bisa bertanya. Jadi jangan khawatir, kelas ini akan terus update sesuai dengan perkembangan Instagram. Saya harapkan banyak feedback yang diberikan oleh teman-teman. Kira-kira bahas materi apa lagi, apa yang perlu kita bahas lagi gitu ya, agar teman-teman yang sudah bergabung di kelas Instagram organik bisa menemukan objektifnya. Pengen peningkatan followers, pengen peningkatan sales, ataupun pengen memperbagus Instagramnya gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana caranya itu bisa tercapai. Oke?